Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Niswa Syafini dari kelas 4A jurusan Keperawatan Angkatan 2024 dari Universitas Pendidikan Indonesia kampus di Sumedang. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai tata cara penggunaan aplikasi ExamPP dan juga Notepad untuk memenuhi mata kuliah sistem informasi dan teknologi dalam keperawatan. Di sini langkah pertama, kalian bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi ExamPP dan juga Notepad. Nah, apabila kalian sudah menginstal aplikasi tersebut, kalian bisa cek folder yang ada di laptop kalian, kemudian kalian cari ExamPP. Nah, di sini kalian mengaktifkan terlebih dahulu ExamPP-nya. Di sini kalian cari ExamPP Control. Kemudian tampilannya itu nanti akan seperti ini. Nah, sehingga ini tulisannya itu dibacanya itu stop. Nah, seperti ini. Dan Apache dan MySQL-nya ini berwarna hijau. Nah, apabila tampilannya itu sudah seperti ini, maka ExamPP kalian itu sudah aktif. Aku mini size. Udah. Kemudian kalian bisa cari folder htdocs. Nah, di sini kalian membuat folder baru di dalam folder htdocs tadi kita buat. Nah, folder, ya, kemudian rename. Di sini misalkan data pasien. Nah, setelah itu kita cari di Google Chrome. Nah, di sini kita localhost. Nah, setelah itu kita klik phpMyAdmin. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Di sini kalian bisa untuk membuat database. Di sini kita pencet basis data atau database. Di sini kita disuruh untuk membuat database-nya. Nah, di sini kita klik basis data. Nah, kemudian kalian di sini disuruh untuk membuat database. Nama database di sini kita bisa meminta bantuan kepada ChatGPT. Kita GPT. Nah, di sini kalian bisa memasukkan form yang kalian inginkan. Di sini saya sudah membuat form yang ingin saya buat ini ya. Ini apabila hasil form itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, maka kalian bisa request ke ChatGPT ini. Saya udah request dan hasilnya itu nanti seperti ini. Dan struktur foldernya itu nanti mengikuti yang ada di ChatGPT ini. Nah, seperti ini nantinya. Nah, kita masukkan database MySQL ini, kita
sesuaikan dengan form yang muncul di ChatGPT. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, masukkan, kita buat. Nah, nanti akan muncul di sebelah kiri di sini. Nah, setelah itu kita ke SQL. Nah, di SQL ini kita memasukkan from tabel yang sudah muncul di ChatGPT. Kita masukkan. Nah, di sini nanti akan muncul lagi di sebelah kiri di sini. Kemudian selanjutnya sama seperti tadi. Yang tadi hapus, kemudian masukkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian apabila tabel itu sudah dibuat semua, kita menggunakan aplikasi Notepad. Nah, di aplikasi Notepad ini kita fungsinya itu untuk memasukkan from yang ini, from koneksi database, ini from input, ini, dan yang sesuai format struktur folder yang muncul di ChatGPT. Di sini kita disuruh untuk memasukkan koneksi PHP terlebih dahulu. Kita cari koneksi PHP. Nah, kita masukkan ke Notepad. Kemudian kita simpan dengan nama tadi yang sudah Nah, kita simpannya itu di folder yang sudah kita buat. Nah, kita masuk ke SMPP, masuk ke htdocs, dan masuk ke folder yang sudah awal kita buat. Nah, kita masukkan, kemudian kita rename. Namanya ini sesuai from yang muncul di ChatGPT. Save. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lanjut. Kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan indeks PHP. Cari indeks PHP. Nah, ini indeks PHP yang kita salin. Dan kita masukkan ke ini. Kita tambahkan. Kemudian kita save kembali, save lagi. Nah, setelah tadi sudah dimasukkan ya indeks PHP-nya, kita simpan di sini. Yang folder tadi sama kayak pas awal. Kemudian nama file itu sesuaikan dengan di sini. Nah, kita save. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Kemudian kita disuruh memasukkan input pasien. Kita cari di sini input pasien. Nah, kita copy, paste di Notepad. Kita tambahkan dulu banyak. Nah, tambahkan, paste. Kemudian kita simpan.
masukkan proses simpan. Nah, di sini kita cari proses simpan. Proses simpan. Nah, di sini kita copy dulu dan kita masukkan ke Notepad. Kita tambahkan. Membuat baru tambahkan. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan edit pasien. Edit pasien. Nah, sini kita copy. Kita tambahkan. Lagi. Nah, kemudian kita disuruh untuk langkah selanjutnya itu update pasien. Kita cari update pasien. Nah, ini kita kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita memasukkan hapus pasien PHP. Kita cari dulu. Nah, ini kita masukkan ke kita tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah, nama file yang kita simpan ini tidak boleh asal-asalan. Kita sesuaikan dengan yang muncul di ChatGPT. Dan yang terakhir, kita masukkan style CSS. Style CSS. Kita tambahkan, kemudian kita simpan. Lihat namanya dulu. Sudah. Nah, apabila langkah-langkah ini sudah dimasukkan semua ke Notepad, maka kita bisa cari di sini. Tadi nama foldernya itu data pasien ya. Sini. Data pasien. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita tambahkan pasien. Nah, kita masukkan namanya ISB. Misalkan ini tanggal lahir. Ini alamat, misalkan Kota Batu. Ini keluhan, misalnya nyeri high. Diagnosis
misalkan 23/01/2026. Kemudian kita simpan. Nah, kita tunggu dulu. Nah, nanti ini akan masuk di sini. Akan masuk, bisa diedit juga. Kemudian di sininya juga nanti akan ke MySQL-nya itu akan terdeteksi. Nah, di sini terdeteksi ya. Nah, misalkan kita mau menambahkan pasien, misalkan di sini namanya kita tambahkan misalnya minum. Riwayatnya misalkan keluhannya sakit kepala. Kita simpan dan nanti akan muncul di sini. Nah, akan muncul dan di sininya juga di PHP My Admin-nya juga nanti akan muncul nih teman-teman. Nah, tuh, muncul. Mungkin itu cara penggunaan aplikasi XAMPP dan juga Notepad. Dari saya, apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penggunaan aplikasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.